Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita akan melanjutkan di sesi yang ke-5 ini, yang tersisa dari rukun iman. Baik, tadi akhir yang kita bahas dari rukun iman adalah pembahasan tentang apa? Keimanan kepada para malaikat. Baik, berikutnya adalah keimanan kepada kitab-kitab. Itu urutannya begitu ya, karena di dalam hadits Jibril itu dikatakan tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Sebetul keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul. Baik, keimanan terhadap para kitab-kitab itu terkandung 4 perkara. Yang pertama, kita imani bahwa seluruh dari kitab-kitab itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh dari kitab-kitab itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ini hal yang pertama, bahwa semua kitab-kitab turunnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di banyak ayat bahasa-bahasa tentang kitab di beraneka ragam ya. Wa anzalna wa nunazzilu munazzalun min rabbika, menunjukkan bahwa semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dari kitab-kitab itu, di orang Yahudi disifatkan yuriduna yubaddilu kalam Allah, mereka ingin mengganti kalam Allah. Jadi kitab yang diturunkan kepada mereka disebut apa? Kalam Allah. Terhadap Nabi Musa, Allah berfirman, inni istafaituka bi risalati wa bi kalami. Wahai Nabi Musa, aku memilih engkau dengan sebagai rasul dan memilih engkau dengan pembicaraan kalamku kepadamu. Iya. Dan kitab kita ini Al-Quran, Allah berfirman kepada nabinya, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada dari kaum musyrikin yang minta perlindungan kepadamu masuk ke negeri Islam, maka beri jaminan keamanan supaya sampai dia mendengar kalam Allah, yaitu mendengar Al-Quran. Jadi Al-Quran disebut sebagai apa? Kalam Allah. Baik. Dan ini keimanan akan Al-Quran yang turun dari sisi Allah dan itu adalah firman Allah, itu perkara besar sekali ya di hati orang yang beriman.
sebab dia ketahui keagungan dari kitab-kitab itu, bagaimana turun langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah langsung berbicara dengannya. Ya, Allah berbicara dengan Taurat, berbicara dengan Injil, berbicara dengan Zabur, dan Allah juga berbicara dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua dari keimanan kepada kitab-kitab adalah kita imani apa yang kita ketahui namanya dari kitab itu. Iya. Yang kita ketahui namanya itu yang disebut dalam Al-Quran, itu ada ayat-ayat penyebutan tentang nama Al-Quran, nama Taurat, nama Al-Injil, dan nama Az-Zabur. Dan di surah Al-A'la, fi suhufi Ibrahim wa Musa, di dalam lembaran-lembaran Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi ada lembaran Nabi Ibrahim. Lembaran Nabi Musa itu yang mana? Kata para ulama ada dua kemungkinan. Mungkin yang dimaksud adalah Taurat, dan mungkin yang dimaksud lembaran lain, ya. Kita tidak tahu. Jadi maksudnya yang diketahui namanya, kita imani akan hal tersebut. Kemudian yang ketiga dari keimanan terhadap kitab-kitab adalah kita imani segala yang syah, yang telah pasti dari pengabaran kitab-kitab itu. Yang pasti yang dari pengabaran kitab-kitab itu adalah Al-Quran, apa yang dikabarkan dalam Al-Quran. Adapun kitab-kitab yang telah lalu, itu hanya bisa kita pastikan kebenaran pengabarannya adalah dari melalui syariat kita, apa yang dinukil dari syariat kita. Jadi misalnya di dalam Al-Quran disebutkan tentang kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa, atau di dalam hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita imani akan hal tersebut. Jelas ya? Karena itu tidak boleh ya, di masa sekarang ada orang-orang dia baca dari buku-buku misalnya Injil, Taurat, dengan alasan itu adalah kitab Allah, kalam Allah. Itu keliru ya. Ya, kalau dia pun masih kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, belum berubah, maka itu hukumnya sudah terhapus. Hukumnya sudah apa? Sudah terhapus. Sebagaimana nanti yang akan datang di masalah yang keempat. Iya. Apalagi buku-buku itu dimaklumi akan apa? Perubahan-perubahan yang ada di dalamnya, dan pergantian yang ada di dalam kitab-kitab itu. Nah, itu misalnya seperti Injil. Injil itu Nabi Isa berbicara dengan bahasa Ibrani. Sedangkan 4 Injil yang menukil dari penukil Injil itu mereka tidak dengan bahasa Ibrani. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa dasarnya pengambilannya mereka juga sudah tidak mengambil dari aslinya. Jelas ya? Apalagi kalau ada yang menukil tentang Nabi Isa disalib dan seterusnya, itu mereka bukan murid-murid langsungnya Nabi Isa. Dari 4 yang dinisbatkan Injil kepadanya. Ya, jadi itu sedikit ya dari argumen-argumen secara ilmiah yang menunjukkan bahwa kitab Injil, kitab Taurat itu pasti banyak perubahan di dalamnya. Selain daripada
kita beriman secara sempurna dan meyakinkan. Di dalam Al-Quran diterangkan tentang hal tersebut, bahwa mereka orang-orang Yahudi dan Nasara Ahlul Kitab telah berubah dari kitab mereka. Baik, kalau begitu dari kewajiban kita terhadap kitab-kitab, kita imani apa yang sahih, apa yang syah dari berita di kitab-kitab itu. Dan itu adalah apa yang sahih dari berita di dalam Al-Quranul Karim atau dari syariat sebelum kita. Bagaimana diketahui sahih? Kalau datang di dalam syariat kita apa? Penukilannya. Datang dalam syariat kita penukilannya. Yang sengaja saya bicara ya, karena kadang sebagai orang di masa ini, nanti saya baca Injil, nanti saya tunjukkan di mana kekurangan-kekurangannya dan seterusnya. Itu bukan pekerjaan kamu untuk masuk dalam hal-hal yang seperti itu. Kenapa dia tidak pakai waktunya membaca Al-Quran, mengkajinya? Jangankan kita, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di tangannya ada beberapa lembar Taurat. Iya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya dengan keras akan hal tersebut. Dan ini Umar ya, apalagi orang lain dari umat ini. Baik. Kemudian yang keempat dari keimanan terhadap kitab-kitab adalah kita beramal dengan hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab itu selama hukum-hukum tersebut belum diganti, belum terhapus, selama hukum-hukum tersebut belum terhapus. Dan perlu diketahui bahwa kandungan dari seluruh kitab yang ada sebelumnya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah muhaiminan alaih, adalah penghapus seluruh kitab sebelumnya. Makanya dengan adanya Al-Quran, maka tidak ada lagi hukum dari kitab-kitab sebelumnya yang diamalkan, kecuali kalau hukum itu ada di dalam Al-Quran. Kecuali hukum itu ada di dalam Al-Quran. Makanya sekarang ini ada yang katanya dia beramal dengan agamanya Nabi Ibrahim. Yang pertama, dari mana dia tahu agama Nabi Ibrahim? Iya, itu perlu dia pastikan dulu istilah agama Nabi Ibrahim. Jadi semua agama itu bertemu kepada Nabi Ibrahim. Karena itu mereka boleh membangunkan dalam satu tempat, ada masjid, ada gereja, ada, karena beramal dengan apa? Agama Nabi Ibrahim. Iya, Nabi Ibrahim itu agamanya cuma satu, agama Islam. Dan yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam ini yang beriman kepada Nabi Muhammad. Karena itu dalam Al-Quran dibantah orang-orang Yahudi dan Nasara yang menganggap mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bukan dari orang yang berbuat kesyirikan. Iya, baik. Jadi hukum-hukum itu sudah ada jelas di dalam agama, tidak bisa dirubah lagi dari kandungannya. Jadi kalau misalnya ada dari kitab-kitab sebelumnya hukum-hukum yang tersisa, maka itu yang diakui dan diamalkan adalah apa yang ada di dalam Al-Quran saja. Iya. Karena itu dari kewajiban umat Islam ini hanya beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad
di atas syariat dari agama. Ikuti syariat itu. Dan jangan ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak menjawab agama engkau ya Nabi Muhammad, ketahuilah bahwa mereka mengikuti hawa nafsunya. Tidak ada golongan yang ketiga, cuma mengikuti atau mengikuti hawa nafsu. Di atas petunjuk atau di atas kesesatan. Cuma dua saja. Tidak ada yang ketiga. Baik. Keimanan kepada kitab-kitab ini dari keindahannya berbuah berbagai buah yang indah. Yang pertama adalah kita mengetahui rahmat Allah terhadap hamba-hambanya, di mana diturunkan kepada mereka kitab yang merupakan sumber hidayah mereka. Subhanallah. Iya. Jadi Allah menciptakan makhluk tidak dibiarkan begitu saja. Tapi makhluk ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, pegangan yang merupakan sumber hidayah mereka. Merupakan sumber apa? Hidayah mereka. Segala yang mereka perlukan ada di dalam kitab yang diturunkan kepada mereka. Apalagi Al-Quran ini. Al-Quran itu memuat segala sesuatu yang diperlukan untuk umat Islam ini. Iya. Dari hal yang menyebabkan mereka bisa mengenal seluruh hukum, seluruh ketentuan dan perkara yang berjalan di tengah manusia, Nah, itu nggak tanggung-tanggung ya, semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Alkitab sebagai penjelasan untuk segala sesuatu. Penjelasan untuk segala sesuatu. Wa huda wa rahmah wa busyra lil muslimin. Petunjuk dan rahmat serta kabar gembira untuk kaum muslimin. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad ad-dzikr, itu Al-Quran, supaya kamu terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak pernah menelantarkan suatu apapun penyebutannya dalam Al-Quran. Ada penyebutannya. Iya. Apa saja pasti dalam Al-Quran ada penjelasannya. Apakah itu penjelasan secara langsung atau tidak langsung, dalam makna yang tersurat atau yang tersirat. Dan disitulah keahlian. Iya. Dan disitulah pertautan fikihnya para ulama. Fikihnya para ulama. Kayak pernah datang seorang perempuan bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tentang sebuah hukum. Kata Ibnu Mas'ud, itu hukumnya ada di dalam Al-Quran. Maka perempuan ini berkata, wahai Ibnu Mas'ud, saya sudah cari, saya baca Al-Quran dari awal sampai akhirnya, tidak ada itu. Kata Ibnu Mas'ud, siapa bilang? Bukankah Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul terimalah dia, dan apa yang dilarang oleh Rasul berhentilah kalian darinya. Dan Nabi telah bersabda begini. Nah, itu kan perintah umum. Semua yang diperintah dan dilarang oleh Nabi sudah diterangkan dalam Al-Quran. Ambil apa yang diperintah oleh Nabi. Jadi itu sudah perintah umum.
urutannya bagaimana? Di mana perintah Nabi itu? Tidak mesti dia di dalam Al-Quran. Dia dijaga di dalam apa? Sunnah-sunnah Nabi. Tapi Al-Quran sudah memberi aturannya. Makanya disebutkan katanya ada seorang alim yang makan di suatu restoran. Lalu datang seorang non-muslim. Ya mungkin pertanyaannya dia ingin menyudutkan begitu ya. Maka dia bilang ke alim ini, katanya kitab kalian diterangkan segala sesuatu. Kata alim ini, ya benar. Betul segala sesuatu diterangkan. Kata alim ini, iya benar. Nah, kalau begitu kata non muslim ini, sekarang kamu lagi makan. Tunjukkan dalil dari Al-Quran, makanan ini terbuat dari apa? Tunjukkan dalil dari Al-Quran, makanan ini terbuat dari apa? Dari apa? Kata Syalim, iya, ada aturannya dalam Al-Quran. Syalimnya bilang, mana koki yang buat makanan ini? Datang kokinya, terangkan. Ini makanan terbuat dari apa? Jelaskan semua. Nah, kemudian kata Syalim ini, itulah perintah Al-Quran. Fasalu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi aturannya dalam Al-Quran ada atau tidak? Ada. Kan begitu. Jadi dia lengkap dari seluruh hal yang terjadi di tengah manusia. Iya. Peraturannya. Karena itu nggak ada satu masalah pun yang terjadi di masa kehidupan manusia. Kecuali para ulama yang datang di masa manapun, mereka bisa memetik hukum-hukum untuk menjelaskan hukum ketentuan di masa lain. Karena syariat kita sudah apa? Sudah lengkap. Dan ini dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia, diturunkan kitab-kitab ini menjadi sumber hidayah. Menjadi sumber hidayah. Bayangkan ya, Al-Quran itu luar biasa. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kata Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung, engkau akan melihat gunung itu hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu dahsyatnya dengan keagungan Al-Quran. Ya, terhadap gunung saja bisa hancur begitu. Iya. Karena itu hati itu sekeras apapun, kalau Allah beri hidayah kepadanya, turun kepadanya Al-Quran, bisa menjadi lembut hatinya. Bisa menjadi lembut hatinya. Karena itu seorang muslim dan muslimah, dia jangan berputus asa. Wah, ini hati saya kok sulit menerima, sulit memahami. Iya. Itu dustakan pemahaman itu, pemikiran itu. Dan dustakan syaitan yang membisikkan pemikiran seperti itu. Sebab Al-Quran itu lebih lembut daripada air. Lebih lembut daripada air. Bisa melembutkan hati-hati manusia. Tapi semuanya itu hidayah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada orang-orang yang tidak diberi hidayah. Dia dengar Al-Quran pun tidak bermanfaat baginya. Sebab itu seperti obat ya. Ketika masuk ke dalam hati, tempat ini tidak cocok menerima, obat itu tidak masuk. Iya, seperti hujan jatuh di atas batu keras, hujannya tidak masuk ke batu, tapi pergi ke tempat lain. Pergi ke tempat lain. Nah, ini kalau seorang tidak dapat hidayah. Tapi kalau dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dia seorang muslim dan muslimah, maka Al-Quran itu adalah rahmat, kebaikan untuknya. Kemudian dari keindahan, keimanan kepada kitab-kitab ini, kita mengetahui hikmah Allah di dalam syariatnya. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari kalian ini umat Islam, kami beri syariat dan jalan. Minhaj. Iya.
Nah, itu ada kitabnya mereka ini, itu subhanallah ya, lihat pada setiap umat diberi hukum-hukum khusus terkait dengan mereka. Mungkin kalau di kita itu tidak cocok, tapi di masa Nabi Musa, mereka kalau bertobat, cara bertobatnya itu bagaimana? Disuruh berkumpul di satu tempat, kemudian saling membunuh. Ya, itu pernah terjadi ya. Mereka saling membunuh sampai berkumpul sudah satu tempat, Allah datangkan awan menyebabkan mereka semuanya gelap. Akhirnya mereka saling membunuh sampai ayah membunuh anaknya, anak membunuh ayahnya. Itu cara mereka bertobat. Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Ya, tapi kalau di umat Islam ini, syariat itu diangkat dari umat ini. Diberi syariat tobat yang lebih mudah untuk umat Islam. Karena untuk mereka tobat itu 5 syaratnya. Syarat yang pertama dia ikhlas dalam tobatnya, yang kedua dia meninggalkan perbuatan dosanya, yang ketiga dia menyesali perbuatan dosa itu, kemudian yang keempat dia berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya lagi. Iya, dia berniat bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Dan yang kelima, ini terkait dengan hak orang ya. Dia kalau terkait dengan dosanya kepada manusia, dikembalikan hak orang itu atau diminta maaf. Iya. Ya kalau terpenuhi dari syarat tobat itu, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kelihatannya hikmah Allah dengan diturunkannya kitab-kitab itu. Baik, diantara keindahannya juga seorang beriman kepada kitab-kitab adalah dia bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, anugerahnya. Dia sangat bersyukur. Kita ini kalau dapat penghargaan, anggaplah saya dapat undangan ya resmi dari Bapak Presiden untuk datang ke istana. Ya, mungkin surat itu saya eliminating ya, saya simpan supaya dibaca oleh 7 keturunan. Saya pernah diundang ke istana, kan begitu. Ini subhanallah, Al-Quran ini itu firman Allah. Itu setiap muslim dan muslimah. Harusnya kita membayangkan itu bagaimana Allah berbicara langsung kepada kita, membimbing kita, memberikan hal yang terbaik untuk kita di dalam kehidupan. Harusnya kita syukuri, itu nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Kemudian yang terakhir dari indahnya keimanan kepada kitab-kitab, bahwa kitab-kitab ini itu akan membuat seorang itu benar-benar beribadah kepada Allah dengan segala kejelasan. Jadi jelas, tidak ada keraguannya. Itulah orang yang beragama ya. Orang yang beragama itu jelas jalannya, terang petunjuknya. Dia bukan orang yang banyak keraguan, karena tuntunannya jelas, pedomannya jelas. Baik. Kemudian yang keempat adalah keimanan terhadap para rasul. Keimanan kepada para rasul itu juga mengandung 4 perkara. Yang pertama adalah kita beriman kepada kerasulan seluruh nabi dan rasul. Kerasulan seluruh para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita imani seluruhnya. Kita beriman kepada kerasulan Nabi Nuh, kerasulan Nabi
Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi dan rasul kita imani kerasulan mereka. Karena kafir terhadap satu rasul itu artinya dia kafir terhadap seluruh Rasulullah. Bukankah banyak kita baca di dalam Al-Quran dikatakan misalnya kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin, sungguhnya kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. Al-mursalin di situ banyak para rasul ya. Pada rasul yang diutus kepada kaumnya Nuh berapa orang? Cuma satu saja, cuma Nabi Nuh saja. Dan Nabi Nuh itu sebagaimana di dalam hadits tentang kejadian di hari kiamat itu, ketika manusia mendatangi kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam berkata, pergilah kalian kepada Nabi Nuh, dia adalah awal rasul yang Allah utus ke muka bumi. Ya, beliau awal rasul. Terus kaumnya dikatakan mendustakan para rasul, padahal beliau adalah awal rasul. Kenapa seperti itu? Karena memang hukum orang yang mendustakan satu rasul artinya dia mendustakan semua rasul Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu kita imani kerasulan semua rasul Allah tanpa terkecuali. Ya, kemarin waktu ribut-ribut itu, sering ribut-ribut orang-orang yang bikin karikatur ya terhadap Nabi Muhammad SAW, mencela Nabi Muhammad SAW. Itu sudah terjadi dari masa dahulu, tapi yang menjadi masalah ini, naudzubillah, ada yang bikin karikatur Nabi, tiba-tiba ada yang membalas, dia bikin karikatur Nabi Isa. Nah, itu bagaimana itu? Sama saja. Sebagaimana dia membuat karikatur mengolok Nabi itu adalah kekafiran, demikian pula dia membuat karikatur mengolok Nabi Isa alaihissalam itu juga adalah apa? Kekafiran. Dia sama, kafir terhadap seluruh Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Kemudian yang kedua dari keimanan kepada para Rasul adalah kita imani siapa yang kita ketahui nama-namanya dari Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Iya. Jadi penyebutan nama Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran itu disebut 25 nama Nabi dan Rasul. Ada 25. Ya. 25 tentunya dimulai dengan nama Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Baik. Kemudian disebut juga nama Nabi yang lainnya. Yang pertama setelah Nabi Adam itu kan disebut di surah Nisa, Inna arsalna ilaika, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Sungguhnya kami mewahyukan kepada engkau ya Nabi Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh dan para nabi setelahnya. Jadi memang seperti itu. Yang paling banyak disebut para nabi dan para rasul itu ayat-ayat di surah Al-An'am disebut bersamaan. Ketika disebut Nabi Ibrahim, maka diterangkan setelahnya wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Kami beri pemberian untuk Nabi Ibrahim, beliau punya keturunan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Kullan hadaina, semuanya kami beri hidayah. Terus sudah berapa? 3 kan? Wa Nuhan hadaina min qabl. Nabi Nuh kami beri hidayah sebelumnya. Wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunan. Iya. Para nabi ini ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian dipuji wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian kami balas orang-orang yang berbuat ihsan.
Kemudian disebut lagi wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Disebut lagi 4. Ya, setelah itu disebut wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Luta. Ya. Itu sudah berapa semuanya? Coba dihitung dari awal tadi ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Nuh, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Berapa ini? 10. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas 14. Nabi Ismail, Nabi Al-Yasa, Nabi Yunus, Nabi Lut. Sudah berapa? Sudah 18. Ya. Kemudian sisa kita tambah Nabi yang belum disebutkan di sini, yaitu Nabi. Siapa yang belum disebut? Nabi Adam, Nabi Muhammad, berarti sudah 20. Terus Nabi Idris, Nabi Ismail, Nabi Ismail sudah ya. Terus Nabi Hud, Dzulkifli tadi, betul. Wadul Kifl. Terus Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Sudah genap menjadi berapa? 25 orang Nabi dan Rasul. Itu yang disebut di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam sebagian hadis bahwa jumlah Rasul itu lebih 300. Dan jumlah Nabi itu belasan ribu. Jadi Nabi yang diutus itu subhanallah banyak. Apalagi Bani Israel itu banyak sekali nabinya, Bani Israel. Paling banyak nabinya. Maka itu anak muda itu yang menemani Nabi Musa perjalanan di surah Al-Kahfi itu kan akhirnya jadi nabi juga. Itu namanya Yusha bin Nun. Itu nabi juga. Ada nabi namanya Nabi Daniel yang diketemukan jasadnya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Nabi Daniel alaihissalam nabi, seorang nabi. Jadi banyak dari Nabi Bani Israel. Ya, karena itu dikatakan dalam hadits kana Bani Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Adalah Bani Israel itu mereka selalu dijaga kebaikannya dengan para nabi. Setiap kali ada nabi yang wafat, pasti ada lagi nabi setelahnya. Makanya Bani Israel itu diberi oleh Allah pemberian tidak pernah diberi kepada makhluk manapun di alam semesta. Iya. Idja'ala fikumul anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Pernah disebutkan nikmat Allah kepada mereka 3. Allah jadikan di tengah kalian para nabi, terus di tengah kalian dijadikan raja-raja, dan kalian diberi pemberian tidak pernah diberi kepada manusia, kepada makhluk manapun. Itu Bani Israel ya, banyak pemberian mereka dahulu. Tapi yang terjadi mereka apa? Banyak menyelisih para nabi dan para rasul mereka. Tapi umat Islam ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada mereka semuanya. Iya. Dan ini dari keimanan terhadap para rasul. Kita imani nabi-nabi yang disebut namanya. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ketiga dari keimanan kepada para rasul, kita imani apa yang syah dari berita para nabi itu. Itu ada buku-buku ditulis ya tentang kisah-kisah para nabi. Ya, berita tentang nabi dan rasul. Baik, sebab membaca berita-berita tentang para nabi itu menghidupkan hati. Menghidupkan hati. Ulaikal ladina hadallah fabihudahu muqtadi. Karena itu di surah Al-An'am yang saya sebut tadi, dari kisah-kisah mereka itu, sebut para nabi itu di akhir dari halaman penyebutan nama-nama itu
Di situ ada firman Allah, ulaika alladzina hadallah. Mereka ini adalah orang-orang yang Allah beri hidayah. Fabihudahu muqtadi. Di atas hidayah mereka hendaknya kalian mengikuti. Iya. Ya disebut ya. Dan luar biasa itu para nabi dan para rasul. Dan membaca di kisah mereka itu, kita tahu bahwa Islam ini betul-betul lengkap syariatnya. Agama dan syariat lengkap sekali. Para nabi itu tidak semuanya diperintah berjihad. Nabi Isa itu tidak ada perintah berjihad beliau. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, jelas ya? Ada perintah jihad terhadap Nabi Daud, Nabi Sulaiman, karena mereka diberi tentara, kekuasaan, jelas ya? Dan itu syariat diberikan kepada mereka sesuai dengan maslahat, apa yang mencocoki kebaikan mereka. Nah, di umat Islam ini ada semua syariatnya. Nah, umat Islam ini diberi aturan yang jelas di dalam hal tersebut. Iya. Itulah dari keindahan syariat Islam. Jadi pernah disebutkan ya, Yusha bin Nun itu ya, jadi di masa Nabi Musa, Nabi Harun, mereka nggak ada syariat berjihad melawan Firaun, itu nggak ada. Jelas ya? Tapi setelah Firaun dibinasakan, mereka ada syariat jihad kepada satu kaum tertentu. Disebut kisahnya di surah Al-Maidah. Nah, setelah Nabi Musa dan Nabi Harun, ada Yusha bin Nun, beliau ada syariat berjihad. Ya. Diperintah memerangi satu kaum sampai matahari sudah hampir terbenam, padahal perintahnya diselesaikan sebelum matahari terbenam. Maka beliau berkata, wahai matahari, engkau diperintah, saya juga diperintah. Iya. Maka matahari itu pun tertahan, dia tidak bergerak sampai beliau menyelesaikan apa? Tugasnya. Setelah memperoleh kemenangan, ada ghanimah, harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini syariat mereka tidak boleh diambil, harus dibakar semuanya. Itu syariat mereka. Makanya begitu mau dibakar nggak bisa terbakar. Ada tanda, itu tanda ya, bahwa ada yang mencuri ghanimah, ada yang mencuri. Maka diperiksalah setiap orang sampai diketemukan, kemudian dilemparkan barang yang dicuri itu, barulah terbakar, habis. Jelas ya? Nah, itu syariat mereka dahulu. Kalau syariat kita dibolehkan mengambil ghanimah. Bahkan dari fai dan ghanimah Rasulullah diberi 1/5. Rasulullah diberi 1/5. Baik. Jadi ini semuanya menunjukkan bahwa hal-hal yang datang dari berita para nabi dan para rasul itu banyak. Dan itu semuanya wajib kita percayai, kita imani pada apa yang syah dari berita-berita itu. Tapi ada berita-berita tentang nabi dan rasul itu masuknya dalam kisah Israiliyat. Nah, itu banyak ya di cerita itu. Nah, kalau kisah Israiliyat itu pada dasar hukumnya tidak boleh dibenarkan, tidak boleh didustakan. Ya, sepanjang kita tidak tahu bahwa kisah ini memang benar. Kalau ada di dalam syariat kita dibenarkan, ya kita terima. Kalau syariat kita dibenarkan. Tapi kalau syariat kita mendustakan, tidak boleh diterima, tidak boleh diceritakan. Berarti kisah Bani Israiliyat terbagi 3. Jelas ya? Ada yang benar ceritanya, karena di syariat kita dibenarkan. Ada yang jelas dustanya, karena itu pasti dusta. Dan ada yang tidak diketahui dia benar atau dusta. Maka ini hukumnya boleh diceritakan, tapi jangan dibenarkan, jangan didustakan. Karena itu Nabi SAW bersabda, hadithu an Bani Israel wala haraj. Berceritalah tentang Bani Israel dan tidak ada masalah. Contoh yang
ceritanya benar. Ada dalam Al-Quran kisahnya. Itu kan ada ayat itu di surah akhir surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang mengganggu Nabi Musa. Lalu Allah bersihkan Nabi Musa dari tuduhan mereka. Sungguhnya Nabi Musa ini punya kedudukan di sisi Allah. Ini kan ada kisahnya itu terkait dengan Nabi Musa alaihissalam. Disebut dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Katanya suatu hari Nabi Musa, beliau pergi mandi. Dan Bani Israel itu kalau mereka mandi bersama. Ya maaf ini ya, sehingga sebagian dari mereka melihat kepada sebagian yang lain. Tadi Nabi Musa alaihissalam beliau mandi sendiri. Nah, mulailah gosip Bani Israel ini. Nabinya digosipin. Jelas ya? Lucu juga ya kalau sekarang ini ada ustadz digosipin marah-marah begitu. Ini para nabi saya digosipin. Nabi Musa mandi sendiri. Kata Bani Israel, bisik lah. Ini Nabi Musa ini ada masalah ini pasti kata dia. Kenapa dia mandi sendiri? Barangkali anunya besar kata. Naudzubillah ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan nabinya dari ucapan-ucapan mereka yang buruk ya. Suatu hari Nabi Musa mandi, beliau letakkan semua bajunya di atas batu. Tiba-tiba batunya lari. Batu bisa lari coba. Lari batunya. Dikejar oleh Nabi Musa. Thawbi hajar. Kembalikan bajuku, wahai batu. Terus dia batunya lari. Sampai kelihatan sama Bani Israel. Oh rupanya normal aja Nabi Musa. Jelas ya? Baik, setelah itu batunya ketangkap oleh Nabi Musa alaihissalam. Dipukul 6 sampai 7 kali pukulan. Dan berbekas pukulan Nabi Musa di batu itu. Iya. Itu kalau orang pukulannya berbekas, kira-kira dia marah atau tidak itu? Hah? Marah. Ya itu apa namanya? Marahnya Nabi Musa, majunya diambil gitu. Itu penjagaannya beliau ya. Subhanallah. Dan itu juga makanya Nabi Musa itu dia dimintai tolong. Ada dua Bani Israel sama pengikutnya Firaun berantem. Dimintai tolong. Nabi Musa cuma pukul sedikit aja mati orang itu. Nah, ini dari apa namanya? Kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau kisah Bani Israel seperti ini dicerita itu memang dibenarkan. Kisah itu di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ceritanya dia kisah yang pasti dusta, itu harus kita dustakan. Ya, seperti yang biasa. Ini juga aneh juga, masih ada juga khatib-khatib yang cerita dusta ini. Katanya Nabi Daud alaihissalam itu dia pernah tertarik kepada istri salah seorang dari prajuritnya. Antum pernah dengar kisah ini? Ya. Akhirnya prajuritnya ini disuruh pergi perang. Disimpan paling depan. Supaya dia mati syahid di peperangan. Kemudian istrinya dinikahi oleh siapa? Nabi Daud. Naudzubillah. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan di masa Umar bin Abdul Aziz, kalau ada yang bercerita tentang kisah ini, saya akan cambuk dia 80 kali. Hukuman untuk seorang yang menuduh perempuan baik-baik berzina. Kan begitu kan hukumannya di pengadilan. Dia tuduh perempuan baik-baik berzina, tidak ada buktinya, cambuk 80 kali. Ini menuduh seorang nabi ini, bukan sembarangan. Menuduh seorang nabi, masa nggak dicambuk? Harus dicambuk. Iya, banyak juga yang harus dicambuk sebenarnya, karena kisah-kisah yang seperti ini, kisah-kisah terhadap para sahabat itu lebih banyak lagi ya, yang dusta juga. Baik, jadi kita kembali kepada ini contoh yang kedua, yang pasti kedustaannya. Ada kisah yang itu Bani Israel banyak. Nah, tidak ada kepastian dia benar atau apa? Dusta. Maka ini hukumnya kita tidak membenarkan, tidak pula apa? Mendustakan. Tapi kalau diceritakan boleh-boleh saja diceritakan. Contohnya disebutkan ya oleh Ibnu
Al-Jauzi dalam sebuah kitabnya Akhbarud Diraf wal Mutajanin namanya. Bahwa katanya suatu hari burung hudhud itu mengundang Nabi Sulaiman dan bala tentaranya untuk jamuan makan. Kata Nabi Sulaiman, saya dan bala tentara saya. Antum tahu kan bala tentara Nabi Sulaiman ya? Dari kalangan jin, manusia, burung-burung ada semua. Saya dan bala tentara saya. Kata hudhud, iya. Baik, di mana tempat undangannya? Ditentukanlah sebuah pulau. Datanglah Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Hudhud belum muncul. Tamu sudah datang. Kemudian dari kejauhan hudhud datang membawa jamuan makannya. Seekor belalang berada di kakinya. Itu jamuan makannya. Begitu dekat, belalangnya dilempar ke laut. Kata hudhud, silahkan para tamu makan hidangannya. Kalau tidak kebagian dagingnya, kuahnya banyak. Kuahnya banyak. Jadi kalau kisah-kisah seperti itu diceritakan, itu nggak apa-apa ya. Karena tidak ada hal yang terkait dengan akidah terhadap. Itu tidak dibenarkan, tidak diustakan, tidak apa-apa diceritakan. Jelas ya? Baik. Jadi itu rincian ya terkait dengan berita dari para rasul. Ya maksudnya berita tentang para rasul itu banyak sekali. Banyak. Tapi itu tadi, rinciannya tadi seperti yang kita sebutkan ada 3. Baik, berikutnya dari keindahan keimanan atau dari sudah berapa tadi? Sudah 3 ya? Berarti sekarang yang keempat. Dari keimanan kepada para rasul adalah kita beramal dengan syariat rasul yang diutus kepada kita. Jadi setiap orang itu dia beriman kepada syariat rasul yang diutus kepadanya. Kaum Nabi Nuh beriman kepada siapa? Syariatnya Nabi Nuh. Kaum Nabi Ilyas itu beriman kepada syariat Nabi Ilyas. Kaum Nabi Idris beriman kepada syariat Nabi Idris, dan demikian seterusnya. Jelas ya, dan kita umat Islam ini kita beriman kepada syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari keindahan beriman kepada para rasul itu banyak. Di antaranya adalah kita mengenal rahmat Allah Subhanahu wa taala dan perhatiannya kepada hamba-hambanya. Ya, manusia itu tabiatnya itu senang bersama. Senang ada yang membimbingnya. Senang ada panutannya yang dia lihat. Itu tabiat manusia. Sebab dia lahir dari seorang ayah dan ibu. Dari ayah dan ibunya dia bercermin, kan begitu. Makanya manusia itu selalu ingin melihat. Ada yang dia lihat, ada yang dia contoh. Ya, maka diberilah untuk setiap umat contoh yang terbaik untuk semuanya. Dan dia menjadi ayah untuk semuanya. Itulah para nabi dan para rasul. Karena itu Nabi SAW bersabda, Ana bimanzilatil walidi lakum. Saya ini kedudukanku seperti ayah untuk kalian semua. Ya, dalam hal mencintai anak-anaknya, mengayomi mereka, memberikan apa yang mereka perlukan, mengawasi, mengontrol mereka sampai mereka bisa besar, bisa berdiri sendiri, kemudian membangun kehidupannya yang baik. Itu kan ayah itu, seperti itu. Nah, para nabi itu seperti itu, subhanallah. Iya. Para nabi itu sangat semangat sekali terhadap kaumnya. Karena itu dari sifat Nabi Muhammad SAW dikatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Beliau ini sangat sedih kalau kalian itu menyimpang, tidak menerima dakwanya. Dan beliau ini sangat semangat kalian dapat hidayah. Dan terhadap orang yang beriman sangat merahmati, lagi sangat mengasihi. Itu sifat siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.
Ya. Makanya Nabi SAW itu pernah berkata, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahu wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahu." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi itu menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan juga wajib atas nabi itu untuk menerangkan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Jadi itu sifatnya para nabi. Pengikut para nabi itu selalu mengikuti jalan nabinya. Sebab di jalan nabinya, kalau memang ada kebaikan, nabi itu telah menjelaskan. Kalau memang itu buruk, nabi itu juga telah menjelaskan. Nabi itu telah menjelaskan. Maka ini dasar-dasar ya pokok beragama. Karena itu keliru ya sebagian dari umat Islam. Kadang ada yang melakukan amalan-amalan baru. Amalan-amalan kalau ditanyakan apa tuntunannya, tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan jalan beragamanya pengikut para Nabi dan para Rasul. Pengikut para Nabi dan para Rasul itu ada jalan mereka beragama. Ada jalan mereka beragama. Baik, karena itu diutusnya para Nabi dan para Rasul itu dari rahmat Allah untuk umat ini. Kemudian dari manfaatnya juga dan dari keindahan diutusnya para nabi dan para rasul adalah agar supaya manusia itu beribadah kepada Allah dengan keyakinan, dengan ilmu, dengan basirah. Dengan basirah. Jadi bukan menebak-nebak, cuma meraba-raba. Rasanya begini, enaknya begini, bagusnya begini. Tidak seperti itu. Tapi mereka ada petunjuk yang jelas. Ada argumen yang jelas. Iya. Kemudian diantara keindahannya juga adalah kecintaan terhadap para nabi dan para rasul itu. Kecintaan terhadap para nabi dan para rasul. Sekaligus bagaimana cintanya mereka terhadap umatnya masing-masing. Jadi nabinya cinta kepada umatnya, umatnya cinta kepada para nabinya. Itu hubungan kecintaan itu sumber kebahagiaan. Di dalam kehidupan itu membahagiakan. Apalagi untuk akhirat. Untuk akhirat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Bersama siapa yang dia cintai. Karena itu diperhatikan ya, membaca kisah para nabi, membaca sirah mereka, itu membangun kecintaan kepada mereka. Sehingga akhirnya kita selalu menghadirkan cinta itu. Seperti orang yang dia cinta ya kepada orang lain, biasanya itu hatinya sibuk dengan itu. Selalu dia beri perhatian. Kan begitu ya? Kalau dia cinta kepada seorang, dia cinta kepada istrinya, dia cinta kepada anaknya, biasanya ada perhatian. Jadi kalau dia cinta kepada para nabi, itu pasti ada perhatian untuk itu. Dia senang baca buku-bukunya, senang dia baca hadits-haditsnya, senang diamalkan tuntunannya. Itu kecintaan tuh. Begitu dia dengar Rasulullah SAW bersabda, wah, wajahnya itu bergembira sekali. Itu menunjukkan apa? Kecintaan. Iya. Dan ini perlu dididik ya, kecintaan ini. Tapi kalau kita selalu tiap hari bacaannya berita saja, ya, wah ini menang lagi nih Ronaldo ini 1-0. Ya, itu aja terus update-nya. Akhirnya hatinya penuh dengan itu. Apalagi kalau satu hari nggak lihat pertandingan, seakan-akan luput baginya dunia. Ya, ini masalah besar ya di hati. Itu masalah besar. Jelas ya? Betul mubah ya melihat, tapi sampai kecanduan seperti itu masalah kecintaan. Masalah kecintaan. Dan jangan seorang mukmin membuat hatinya seperti itu. Hatinya itu dia ada kecintaan terhadap Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya. Nah, itu kan luar biasa itu. Nah, seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai.
ya itu harus dipupuk. Ya kenapa kita selalu bahas masalah tauhid, keimanan? Itu memang harus dalam kehidupan. Sebab kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah. Ajal mungkin tiba-tiba menjemput. Tidak ada yang tahu. Tapi yang harus kita pastikan, di kondisi ajal itu mendatangi kita, kita di posisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab pentingnya itu hati itu tadi, kecintanya kepada agama, kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, itu harus pasti. Iya. Nah, disitulah pentingnya kenapa mempelajari ilmu-ilmu tentang tauhid, tentang akidah, itu berarti sekali dalam kehidupan. Baik. Kemudian dari keindahan keimanan kepada para rasul juga adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diutusnya para rasul. Diutusnya para rasul. Kadang kita di sebagian kota itu ada dokter ahli di bidang apa gitu ya. Banyak sekali orang sembuh, Masya Allah. Dia bersyukur sekali ada dokter seperti ini. Dia nggak tahu bahwa seorang nabi itu harusnya disyukuri oleh seluruh makhluk yang hidup. Karena mereka ini bukan dokter mengobati jasad saya. Dokter yang mengobati apa? Hati-hati dan jiwa-jiwa manusia. Kalau hati dan jiwanya baik, itu akan berpengaruh kepada baiknya apa? Jasad-jasad mereka. Iya. Memang para nabi dan para rasul itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu bukan dokter badan ya, bukan dokter ahli kedokteran. Ya, sebab beliau diutus oleh Allah sebagai seorang apa? Seorang nabi dan rasul, bukan sebagai seorang dokter. Tapi dari tanda kenabian, Nabi Muhammad itu memberitahu tentang pokok-pokok ilmu kedokteran dalam hadits beliau. Padahal beliau bukan dokter. Tapi beliau bisa mengabarkan pokok yang menyebabkan seorang itu sehat apa. Itu kan kadar itu menunjukkan apa? Tanda kenabian. Nah, itu harus dipahami ya. Karena itu jangan ada yang bikin cerita lagi bahwa cara hidup ala Rasulullah SAW sehat ala Nabi SAW. Dia dari mana bikin ilmu kedokteran di? Kalau itu ada sudah dibuat oleh para ulama dari ke masa. Jadi harus paham agama ya dengan benar. Nabi itu bukan dokter. Tapi dari tanda kenabian beliau terangkan beberapa hal, ini menjadi obat untuk segala penyakit, ini untuk kalau dilakukan ini bisa menyembuhkan ini, ya panasnya ini bisa meredakan dinginnya ini. Itu kan tanda kenabian. Tanda kenabian. Tapi keluar sendiri dengan ilmu panas dingin, dari mana dia dapat? Dia nisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak benar ya. Itu cara berpikir keliru. Jadi harus dipastikan ilmu-ilmu itu diletakkan pada tempatnya masing-masing. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Baik. Ini yang repot ini di sebagian teman-teman ini selalu kadang saya ingatkan ya, karena kadang tidak bagus juga hasilnya ya. Kadang karena dia ingin misalnya di bab kedokteran, dia ingin singkap bahwa ini ada manfaat kesehatan di sini. Dia ambil ayat Al-Quran, tidak ada hubungannya dengan masalah yang dia bahas. Akhirnya dia jatuh di masalah lain lagi. Kemarin kan saya cerita tentang tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang tidak dikenal oleh Nabi SAW, para sahabatnya dan para ulama ahli tafsir, dan tidak ada kandungan bahasa yang menunjukkannya. Sebab itu adalah berucap atas nama Allah tanpa ilmu namanya. Ya, dan itu tidak diperbolehkan. Baik. Jadi kita lihat ya, di pokok-pokok pembahasan iman itu enak. Karena akan membuat untuk kita semua pondasi-pondasi, pijakan-pijakan di dalam menimbang dan menilai. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima ini keimanan kepada hari akhirat.
keimanan kepada hari akhirat. Apa itu keimanan kepada hari akhirat? Hari akhirat itu disebut juga dengan hari kiamat. Banyak namanya tuh hari akhirat. Kenapa dikatakan yaumul akhir? Sebab itu adalah hari manusia sudah berakhir di dunia dan berkumpul semua di mana? Di akhirat. Dikatakan terakhir, dunia ini pertama, akhirat ya adalah apa? Yang terakhir. Ya, tapi kalau penamaan akhirat itu banyak sekali dalam Al-Quran. Dan penamaan itu menunjukkan dahsyatnya, praharanya, hakikatnya, kejadian-kejadiannya. Ya. Disebut sebagai Al-Qiyamah. Kenapa Al-Qiyamah? Sebab di situ manusia setelah tegah hari kiamat, mereka dibangkitkan lagi. Itu kadang disebut Al-Qiyamah karena disitulah tegaknya hari kiamat. Dikatakan sebagai At-Tammatul Kubra, musibah terbesar yang melanda. Karena itu luar biasa ya, musibah yang terbesar. As-Sakhah, orang berteriak dengan keras. Ya, karena di situ manusia beraung-raung. Disebut dengan Al-Qari'ah. Karena itu kejadian yang menggetarkan hati. Disebut dengan nama Yaumut Tanat, hari saling memanggil. Karena si anak mencari orang tuanya, orang tua mencari anaknya, dan tetapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Jadi kalau disebut dari nama-nama, nama-namanya banyak sekali. Ada puluhan nama di dalam Al-Quran. Jelas ya? Dan keimanan kepada hari akhirat itu terkandung 3 perkara. Yang pertama adalah keimanan akan kebangkitan dari kematian. Yang pertama. Dan yang kedua adalah keimanan akan hisab dan jaza, hisab dan pembalasan. Kemudian yang ketiga adalah keimanan terhadap surga dan neraka. Iya, itu 3 pokoknya. Kadang ada yang membahasakan dengan bahasa yang lebih luas, bahwa keimanan kepada hari akhirat itu adalah keimanan akan segala hal yang terjadi setelah kematian. Keimanan terhadap segala hal yang terjadi, termasuk apa? Setelah kematian. Setelah kematian awalnya kemana dulu kita? Ke alam kubur. Karena itu sebagian ulama memasukkan alam kubur itu sudah masuk di dalam keimanan kepada apa? Hari akhirat. Dan memang itu benar ya. Karena Nabi SAW bersabda, Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah awal persinggahan ke negeri akhirat. Jadi kubur adalah apa? Awal persinggahan ke negeri akhirat. Baik. Jadi kalau kita rinci keimanan kepada hari akhirat itu, ya dimulainya dari bagaimana memulainya? Maka itu akan dimulai dari kubur dulu. Jadi setelah kematian ada alam kubur. Di dalam alam kubur itu ada fitnah, ujian. Ada siksaan dan ada kenikmatan. Iya. Ada 3 ya secara global. Fitnah itu apa? Ujian. Itulah pertanyaan malaikat di alam kubur. Karena diuji. Dan itu fitnahnya dahsyat ya. Jangan dipikir para malaikat nanyanya kayak murid masuk kuliah begitu. Ya itu subhanallah ya. Disebut itu Munkar dan Nakir itu suaranya bergelegar. Suaranya bergelegar. Ya kita saja ke dosen itu kalau pengujinya disebut anak mahasiswa ini dosen killer ini sudah siap di rumahnya banyak hafalannya sampai di depannya jatuh semua hafalannya. Kan kadang seperti itu kan? Ini Munkar dan Nakir itu luar biasa.
Disebut di dalam hadits itu Munkar dan Nakir malakani azraqani aswadani. Dua malaikat hitam dan biru. Ya. Sebagian ulama mengatakan badan mereka semuanya biru, wajahnya hitam. Wajahnya hitam. Itu penampilan dahsyat. Disebutkan gelegar suaranya. Makanya orang yang kalau tidak kuat keimanan di hatinya, dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Makanya dia menjawab kemarin seperti yang kita sebut, ha la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Kalau dia tidak mampu menjawab, dipukul dengan mitraqah. Iya. Dan Nabi SAW, pukulan itu menyebabkan dia menjerit. Jeritannya andai kata didengar oleh jin dan manusia, mereka akan tersungkur mati. Iya. Ini subhanallah dahsyatnya apa? Siksaan di alam kubur itu. Dan disebutkan ada kenikmatan, ada adab. Kenikmatan bagi orang yang salih, bagaimana dia dijemput oleh malaikat dengan bau yang harum, dicabut rohnya dengan lembut, dibawa ke langit, dibukakan pintu langit sampai ke Iliyin. Setelah itu dimasukkan lagi rohnya ke jasadnya di alam kubur. Lalu ditanya oleh Munkar dan Nakir, dia jawab dengan bagus. Kemudian dikatakan tidurlah kamu sampai hari kiamat. Dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Ya. Nggak usah antum bikin kamera di bawah, bikin konten, nggak kelihatan itu. Ini kehidupan apa? Sudah di alam barzah. Dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Dibukakan celah bau harum dari sorga. Kemudian ada orang yang sangat bagus rupanya menemaninya. Ketika ditanya, siapakah kamu orang yang sangat bagus rupamu? Kata dia, saya adalah amalan baikmu di dunia. Tidurlah kamu sampai hari kiamat. Dia beristirahat sampai hari kiamat. Jelas ya? Tapi kalau sebaliknya, seorang kafir, dalam sebuah riwayat seorang munafik, dalam sebuah riwayat seorang mujrim, bergeliman dosa, ketika dia wafat maka malaikat datang dengan muka bengis. Iya, dari jauh, baunya tidak enak. Dicabut rohnya dengan sangat kuatnya. Karena itu Nabi kabarkan, sering kita lihat ada orang yang mati, matanya terbelalak, itu karena dia mengikuti rohnya yang dicabut. Kemudian diangkat ke langit, diterima oleh penduduk langit. Langsung dilemparkan, kalau tadi itu yang soleh dimasukkan jasad rohnya dengan baik ke jasadnya. Ini tidak dihempaskan jasadnya sampai dia masuk, dihempaskan rohnya sampai masuk ke jasadnya. Datang malaikat bertanya, setiap kali dia tidak menjawab, dipukul dengan gada itu tadi, didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Kemudian disempitkan kuburannya sampai membuat tulang belulangnya tercerai-berai. Nah, itu sebagian ulama yang menafsirkan ayat wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, maka untuknya kehidupan yang sempit. Itu ada yang menafsirkan kehidupan yang sempit, kehidupan alam kubur, karena dia akan dihimpit di dalam kuburan. Dan itu syah di dalam hadits-hadits. Jelas ya? Kemudian dibukakan celah dari neraka dengan panasnya. Jadi sudah mulai dapat siksaannya. Dan dia pun tersiksa sampai hari kiamat. Nasallallahu alaihi. Karena itu pengikutnya Firaun itu dikatakan an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya. Neraka itu dihamparkan pada mereka pagi dan petang. Pagi dan petang itu di alam kubur. Sebab di akhirat lain lagi siksaannya. Karena itu di kelanjutan ayat dikatakan wa yauma taqumus saah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan ketika hari kebangkitan dikatakan masukkanlah pengikut Fir'aun ke siksaan yang paling pedih. Lain lagi siksaannya di akhirat. Itu siksaan di mana tadi? Di alam kubur. Baik, setelah kuburan, setelah kuburan itu ada namanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Jadi ada ditiupnya
sangkakala. Ya. Dan tiupan itu ada 3 kali. Ada tiupan yang pertama membuat seluruh manusia menjadi takut. Fafazi aman fis samawati wal ard. Takutlah seluruh yang di langit dan di bumi. Illa man sya'allah. Kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian tiupan yang kedua, fasa'iqa man fis samawati wal ard. Tersungkur semua yang di langit dan di bumi. Tiupan yang kedua mati. Terus tiupan yang ketiga, itulah tiupan kebangkitan. Bangkitlah mereka semua, dikumpulkan kepada mahsyar. Pada mahsyar itu tempat berkumpul. Di hamparan. Tidak ada bangunannya sama sekali. Dan pada mahsyar ini, itu adalah bumi yang sudah diganti. Karena hari kiamat itu bumi diganti, langit diganti. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari tatkala bumi diganti selain daripada bumi yang ada, dan langit juga diganti selain daripada langit yang ada. Ya sudah dihamparkan. Nah, disitulah dikumpulkan seluruh makhluk dari awal hingga akhirnya. Berkumpul di padang mahsyar itu. Ya. Baik. Ada kebangkitan, ada padang mahsyar. Kemudian ada namanya syafaat. Iya. Karena di padang mahsyar itu manusia kan dikumpulkan dan ditunggu waktu hisab, di mana penungguan itu sangat panjang. Satu harinya seperti 50.000 tahun. Satu harinya seperti apa? 50.000 tahun. Matahari dekatkan di atas kepala. Hanya sejarak 1 mil. Itu bahasa haditsnya begitu ya, 1 mil. 1 mil itu ada 2 penafsiran. Di antara ulama yang mengatakan 1 mil itu seperti jarum, panjangnya sekitar sejengkal. Makanya orang Indonesia itu paling pandai menerjemah. Dia bilang matahari didekatkan di atas kepala sejengkal. Nah, itu asal ceritanya begitu ya. Asal ceritanya. Penafsiran yang kedua, 1 mil itu jarak yang dimaklumi. Mil itu kan ada 2 ya, ada mil darat dan ada mil laut. Ya jaraknya tidak terlalu jauh beda, sekitar 1,7 kilo. Ya. Apapun dari 2 penafsiran ini, matahari di atas kepala, dekat sekali. Ini aja subhanallah di sekarang, matahari jauhnya luar biasa. Orang yang berada di terik matahari, itu sudah menjadi siksaan besar bagi dia. Sudah menjadi siksaan besar bagi dia. Apalagi matahari dekatkan di atas kepala. Karena itu manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak ada alas kaki, apalagi AC. Iya. Ada yang berkeringat. Ini sesuai dengan tingkatan mereka ini di padang mahsyar ini. Pasti berkeringat. Ada yang berkeringat menutupi mata kakinya, ada yang berkeringat sampai ke lututnya, ada yang berkeringat sampai ke pinggangnya, sampai ke lehernya. Dan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Sekarang kalau kita pikir ya, ini kita berada di terik matahari. Kita keringat. Ambil aja air 10 tangki, 10 mobil tangki itu siramin di situ 10. Itu airnya menutupi mata kaki atau tidak? Belum tentu. Airnya masuk ke dalam. Ya kan? Karena itu dikatakan di dalam sebagian riwayat, itu air masuk 70 hasta ke bawah. Jadi dia sudah berkeringat banyak, masuk ke dalam, sampai air itu naik, ada yang menutupi mata kakinya, ada yang ke lututnya, ada yang mana? Ke pinggangnya, sampai ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya, waliyadzubillah. Dan itu tidak bisa dibayangkan ya, betapa banyaknya keringat itu yang turun. Betapa lamanya menanti di padang mahsyar itu. Tapi di padang mahsyar itu ada orang yang tidak berkeringat. Bahkan ada orang-orang yang tidak tertimpa terik matahari sama sekali. Nah, itu ada pelaku amalannya, orang-orang yang dituduhi di bawah tuduhan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala.
Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua tergolong dari mereka. Baik. Jadi ini kejadian di padang mahsyar. Penantian. Nah, di situ manusia yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Di mana hari di mana seorang itu lari dari ayahnya, lari meninggalkan saudaranya, ayah dan ibunya, istri dan anak-anaknya. Setiap orang punya kesibukan pada dirinya sendiri. Dahsyatnya hari itu. Nah, penantian seperti 50.000 tahun. Satu hari seperti 50.000 tahun. Tapi ada bedanya seorang mukmin. Seorang mukmin itu di penantiannya di hari kiamat, dia hanya merasa seperti tidur siang saja. Dia merasa seperti apa? Tidur siang. Nah, itu seorang mukmin. Jelas ya? Jadi kalau kita tahu pertautan ini, perbedaan ini, daya menentukan perbedaan itu adalah kondisi kita di dunia. Jadi kalau seorang itu betul-betul merahmati dirinya, dia akan bersiap untuk hari itu. Bersiap untuk hari tersebut. Baik. Jadi begitu manusia sudah panik sekali, maka mereka pun bermohon kepada Allah supaya hisab disegerakan. Ini lama sekali menunggu. Ya, segeralah hisab agar diputuskan mana yang beruntung, mana yang merugi, supaya cepat selesai. Begitulah bahasa ini ya, bahasa bebasnya. Akhirnya manusia pun mendatangi para nabi, sebab para nabi mereka tahu orang yang paling dekat kepada Allah. Nah, disitulah hikmah Allah di kejadian di padang mahsyar itu. Sebab para nabi dan para rasul ditunjukkan kebenarannya oleh Allah. Ya, makanya mereka minta, meraung, menangis dan seterusnya, tidak ada manfaatnya. Harus juga mereka ke para nabi, supaya para nabi ini yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan inna lanansuru rusulana fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami di kehidupan dunia dan di hari kiamat, tatkala saksi-saksi mempersaksikan. Para rasul selalu ditinggikan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai nanti kita akan cerita telaga seperti itu juga ya. Baik, datanglah mereka kepada Nabi Adam. Nabi Adam, engkau adalah ayah kami, ayah seluruh manusia. Lihatlah kondisi yang menimpa kami. Mohonlah kepada Allah supaya hisab disegerakan. Kata Nabi Adam alaihissalam, hari ini Allah telah murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Tidak pernah Allah murka seperti itu sebelumnya dan tidak akan murka seperti itu setelahnya. Dan saya ini pernah berbuat dosa. Nah, Nabi Adam sebutkan dosanya yang dimaklumi ya. Karena itu saya hanya berpikir nafsi, nafsi, nafsi. Diriku, diriku, diriku. Nabi Adam saja cuma berpikir dirinya. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Di awal Rasul yang diutus oleh Allah di bumi ini. Pergilah manusia kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Manusia datangnya Nabi Ibrahim. Sama juga, ringkasnya begitu semuanya. Menyebutkan kesalahannya. Nabi Ibrahim bilang, pergilah kalian kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, pergilah kalian kepada Nabi Isa. Nabi Isa berkata, pergilah kalian kepada Nabi Muhammad. Karena dia adalah penutup para nabi dan para rasul. Maka datanglah manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad berkata, ana laha, ana laha. Memang permohonan yang seperti ini, syafaat ini, itu untuk saya. Allah khususkan saya untuk itu. Nah, karena itu salah satu kekhususan Nabi, beliau diberi syafaat. Maksudnya ini, di hari kiamat ini. Ini kalau bahasa lainnya disebut dengan nama syafaatul udma, syafaat terbesar. Karena ini kekhususan untuk Nabi SAW di antara seluruh makhluk. Dan inilah yang disebut dengan nama al-maqam al-mahmud. Wa ba'athu maqaman mahmudan. Ini yang disebut al-maqam al-mahmud. Maka Nabi SAW mendatangi arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bersungkur sujud.
di bawah arsy Allah. Lalu beliau memuji Allah dengan pujian-pujian. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibukakan untukku pujian-pujian yang hari ini saya belum pandai mengucapkannya. Sebab ini posisi yang dahsyat. Yang Nabi harus memuji Allah dengan pujian yang paling mencocoki. Maka Allah bukakan untuk nabinya mampu memuji Allah dengan pujian yang selayaknya. Jelas ya? Kemudian Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa ra'sak." Angkat kepalamu. Wa qul tusma. Berucaplah, engkau akan didengar. Wasal tu'ta. Minta, engkau akan diberi. Washfa tushaffa. Mohon syafaat, engkau akan diberi syafaat. Maka Nabi Muhammad SAW pun memohon kepada Allah agar supaya hisab disegerakan. Itulah permulaan hisab namanya. Jelas ya? Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa di peristiwa pada mahsyar ini, disitulah telaga para nabi dan para rasul. Ada namanya Al-Haud, telaga. Dan Nabi SAW pernah bersabda, likulli nabiin haud. Setiap nabi itu ada apa? Ada telaganya. Setiap nabi ada telaganya. Iya. Dan setiap umat hanya boleh minum dari telaga nabinya masing-masing. Karena itu telaga Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu ada orang-orang yang diusir. Yang diusir itu ada dua. Yang pertama adalah umat selain umat beliau, itu diusir. Dan yang kedua yang diusir dari telaga itu adalah orang-orang yang mengganti agama setelah beliau. Karena itu dikatakan dalam hadits ketika ada yang diusir dari telaga beliau, dikatakan fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ini kata mengada-adakan ini besar sekali ya kalau kita pikirkan kandungannya. Sebab kata para ulama mengada-adakan itu bisa masuk tiga hal. Orang yang murtad keluar dari agama. Yang kedua orang yang berbuat bid'ah dalam agama. Kemudian yang ketiga para pelaku dosa besar yang membuat kejadian besar di tengah manusia. Iya. Jadi ini tiga hal. Tiga pelaku ini pasti diusir dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kenapa orang yang belajar akidah salaf, belajar akidah ahli sunnah itu sangat banyak mengingatkan bahaya bid'ah. Sebab bid'ah ini luar biasa bahayanya. Ini salah satu bahaya terbesarnya ini di hari kiamat. Bisa menjadi sebab dia diusir dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nabi itu punya telaga, disifatkan di dalam hadits panjang dan lebarnya sama. Luasnya itu kadang Nabi bahasakan sesuai dengan orang yang bertanya. Kadang beliau sebut dari Madinah ke wilayah di Aman, kadang beliau sebut dari Mekah ke Son'a, disebut nama-nama kota sesuai dengan kondisi yang bertanya, kota yang dia kenal. Ya. Tapi ada hadits yang memberikan gambaran global bahwa panjang dan lebarnya sama. Panjang dan lebarnya itu seperti perjalanan 1 bulan. Seperti perjalanan berapa? 1 bulan. Ya kalau kita berjalan kaki 1 hari, 2 hari sampai 1 bulan, berapa jaraknya? Itulah panjang telaga Rasulullah SAW. Ya, nggak tahu berapa kilo ya, nggak ada ukuran apa kilo. Tapi perjalanannya bukan orang yang cepat, bukan pula orang yang apa? Orang yang lambat. Bukan orang yang cepat, bukan pula orang yang lambat. Baik. Jadi itu telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telaga ini airnya lebih putih daripada lebih putih daripada perak, lebih sejuk daripada salju, lebih harum daripada kasturi, lebih manis daripada madu. Itu sifat-sifat ya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di telaga itu ada bejana-bejananya. Dikatakan keada di nujumis sama, seperti jumlah bintang di langit. Kata para ulama dibahasakan seperti dua bintang di langit. Itu ada dua mana. Mana yang pertama, indahnya bejana-bejana itu yang dipakai minum itu. Kemudian yang kedua, ya, itu juga menunjukkan tentang apa namanya, banyaknya bejana itu. Bintang di langit itu kan banyak atau sedikit? Banyak kan. Jadi kalau bintang di langit itu selalu dibahasakan oleh orang-orang di bumi, itu tidak bisa dijumlah. Nah, sama bintang-bintang itu. Jadi orang minum itu sejuk, ya, tidak ada antri di situ. Jelas ya? Nah, seperti di Indonesia, di apa namanya, di kita ini makan ramen aja ngantri kan? Baik, tidak ada ngantri di situ. Ya, itu nikmatnya minum dari bejana, dari telaga itu. Siapa yang minum satu teguk dari telaga Nabi SAW, dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan Nabi sendiri yang berada di permulaan telaga. Siapa yang berjumpa dengan Nabi, jumpanya di telaga. Itu awal perjumpaan dengan Rasulullah SAW. Makanya Nabi itu kalau memberi ajakan kepada umatnya, kadang beliau sebutkan, sabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Itu awal perjumpaan umat Islam dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Maksudnya umat yang tidak berjumpa dengan beliau ketika di kehidupan dunia. Baik, nah, itu telaga Rasulullah SAW. Dari telaga ini, jadi setiap Rasul itu ada telaganya. Kenapa? Nah, itulah para Nabi dan Rasul itu selalu ditampakkan kebenarannya. Jadi umatnya juga yang mendustakan tahu, oh, ini benar, ini dia Rasul. Makanya dia diberi keutamaan khusus di sini. Betapa ruginya kita dulu mendustakannya, tidak mengikutinya. Baik, ini pembahasan telaga ya. Kayaknya waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah mau adzan dulu baru lanjut atau gimana? Adzan baru sholat, baru lanjut tanya jawab. Baik, kita adzan, kemudian sholat, kemudian lanjut tanya jawab. Kita break sampai jemaah masjid di sini sholat seperti biasa. Setelah itu kita lanjut lagi materinya sampai menjelang maghrib ya, insyaallah taala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.